Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia Bapak Ibu guru hebat. Perkenalkan, saya Nani Tripurwaningsih, calon guru penggerak Angkatan 9 dari Kota Yogyakarta. Pada saat ini, saya akan memaparkan tugas demonstrasi kontekstual modul 1.4 tentang budaya positif. Dalam tugas ini, saya akan mempraktekkan segitiga restitusi di sekolah saya, yaitu SMA Muhammadiyah II Yogyakarta. Menurut Dian Gozen, segitiga restitusi adalah merupakan proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahannya sehingga karakter mereka lebih kuat ketika kembali kepada kelompoknya. Segitiga restitusi melalui beberapa tahapan. Yang pertama adalah menstabilkan identitas, kemudian validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Menstabilkan identitas. Pada saat guru menstabilkan identitas, harus berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah sebagian dari proses pembelajaran. Menggeser identitas murid dari identitas gagal ke sukses. Jangan mengkritik murid yang sedang mengalami identitas gagal. Contoh-contoh pernyataannya antara lain, yang pertama adalah membuat kesalahan sesuatu yang wajar. Yang kedua, manusia tidak ada yang sempurna. Yang ketiga, kita bisa memperbaiki masalah ini. Yang keempat, saya tidak menanyakan kesalahannya, tetapi fokus memperbaiki masalah ini. Yang kelima adalah, apakah saat ini kamu tengah menjadi orang yang baik untuk dirimu sendiri? Berikutnya adalah validasi tindakan yang salah. Guru memfasilitasi tindakan yang salah berdasarkan prinsip setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Guru akan menggeser dari pemikiran stimulus respon menjadi proaktif. Mengenali dan mengakui kebutuhan murid itu dapat memperbaiki hubungan dengan murid. Pertanyaan dan pernyataannya disampaikan dengan nada suara yang tidak menghakimi ataupun memojokkan. Contoh pernyataannya adalah, yang pertama, kamu bisa saja bertindak lebih gegabah lagi dari ini. Yang kedua, kamu bukan melakukannya tanpa sesuatu alasan tertentu. Yang ketiga, kamu melakukannya karena mempertahankan sesuatu yang penting. Dan yang keempat adalah, mungkin kamu bisa mempelajari sesuatu perilaku baru yang lebih efektif. Bersediakah kamu mempelajarinya? Berikutnya adalah menanyakan keyakinan. Pada saat guru menanyakan keyakinan, yang dipakai adalah termotivasi intrinsiknya. Saat perilaku tervalidasi dan identitas sukses telah stabil, maka murid telah siap mengaitkan keyakinannya dengan tindakan yang salah. Pertanyaannya, yang pertama adalah, sebagai keluarga ataupun kelas, apa yang kita yakini? Yang kedua, nilai-nilai apa yang telah kita sepakati? Yang ketiga, seperti apa gambaran suatu kelas yang ideal menurut kamu? Yang keempat adalah,
kamu ingin menjadikan orang seperti apa? Ada 2 kasus yang akan saya praktekkan. Kasus yang pertama adalah menyontek saat penilaian tengah semester. Skenario ini merupakan kasus di sekolah saya, yaitu beberapa siswa mencontek saat penilaian tengah semester matematika wajib berlangsung. Beberapa anak kelas 12 IPA 3 melakukan perbuatan yang tidak jujur dengan menyontek jawaban teman. Saya, selaku guru matematika wajib dan sekaligus wali kelas sebelumnya, tidak memergoki secara langsung kejadian tersebut. Namun, saat melakukan koreksi, terdapat 2 anak yang jawabannya sama persis. Sehingga saya memanggil 2 anak tersebut untuk dikonfirmasi. Saya melaksanakan penyelesaian masalah tersebut dengan menggunakan segitiga restitusi. Berikut adalah dialog yang saya lakukan kepada kedua anak-anak hebat saya tersebut. Oke, selamat pagi Mas Rastra, Mas Ain. Halo. Gimana kabar kalian, Nak? Alhamdulillah baik. Oke. Kira-kira tadi dipanggil Bu Nani itu Mas Rastra sama Mas Ain tahu nggak kenapa? Sudah tahu. Sudah tahu. Oke. Kenapa? Ketahuan menyontek Bu. Oke. Ketahuan menyontek nih. Ibu ini lihat dari data Ibu. Kemarin itu kok ada jawaban yang sama. Jadi gini, kalau kalian sudah mengetahui, maka Ibu memanggil kalian. Ini hanya ingin konfirmasi saja. Jadi Ibu akan mengkonfirmasi karena jawaban PTS kalian itu sama plek. Baik punyanya Mas Rastra dan punyanya Mas Ain itu sama plek. Jawabannya sama persis, langkahnya sama persis, sampai ke hasil akhirnya itu sama plek sekali. Jadi Ibu itu mau bertanya, kenapa kok bisa? Yo Mas Ain, sama plek, kenapa kok bisa? Saya menyalin jawabannya Rastra Bu. Menyalin jawabannya Rastra. Berarti di sini Mas Rastra yang sebagai sumber ya? Oke, jadi gini. Sekarang Ibu tanya dulu sama Mas Ain. Ya. Kenapa kok nyontek punyanya Mas Rastra? Semalam saya nggak belajar Bu, jadi kurang menguasai materi. Jadi pas soalnya esai linglung semua Bu. Oh gitu. Jadi begitu tahu soalnya esai, semalam udah nggak belajar, bingung. Iya. Terus langsung minta ke Rastra, nyontek punyanya Rastra. Iya. Oke, sekarang Mas Rastra yang punya jawaban itu ya, yang dicontek ya, Iya. sebagai sumbernya ya. Sekarang Ibu tanya, kenapa Mas Rastra itu boleh jawabannya dicontek sama Mas Ain? Kasihan Bu sama Ibu, kalau nilai jelek kan jadi nanti sulit untuk dapat nilai bagus. Oh gitu, jadi dengan atas dasar kasihan itu tadi ya, Iya. sesama teman gitu. Oke. Sekarang gini, semua orang itu wajar berbuat salah itu wajar. Jadi kita pasti, itu pun pasti juga pernah berbuat salah. Tetapi gini, setiap orang yang berbuat salah itu harus mau bertanggung jawab terhadap apa yang sudah dilakukan. Itu manusiawi. Sehingga di sini itu Ibu konfirmasi dahulu ke kalian, kenapa kalian melakukan perbuatan tersebut. Menurut kalian, apakah perbuatan yang kalian lakukan itu benar apa salah? Salah Bu. Salah ya, menyontak itu tadi salah ya. Iya. Apalagi pada saat ujian itu salah. Oke. Lah, kenapa salah? Sekarang. Ya. Kenapa salah? Karena nyontek itu nggak percaya diri sama. Oh iya, karena menjadi nggak percaya diri gitu. Oke. Mas Ain juga mesti gitu ya, perbuatan menyontek itu bukan perbuatan yang baik gitu. Iya. Oke, sekarang gini. Kalau sudah tahu berarti kan kedepannya kalian harus mempersiapkan apa yang harus kalian siapkan biar nilainya nggak jelek,
terus kalian nggak nyontek, kan gitu. Berarti kalian harus apa? Belajar Bu, belajar berpikir. Oke, sekarang Mas Rasra dan Mas Ain ingat nggak waktu Bu Nani awal-awal mengajar di kelas kalian 12 ya? 12 IPA 1. Itu kita sudah membuat kesepakatan kelas. Yang kesepakatan kelas itu isinya adalah suatu keyakinan kelas kita yang sudah disepakati bersama, ditandatangani oleh ketua kelas. Ketua kelas kalian siapa? Berarti Mas Ratra yang tanda tangan kan? Berarti Mas Ain warganya berarti ikut menjadi saksi kan? Masih ingat ya berarti ya? Berarti di situ ada nggak kalimat tidak boleh menyontek, itu ada nggak? Ada. Oke, bagus. Berarti kalian sudah tahu, kalian sudah mengkonfirmasi data bahwa kedepannya itu kalian tidak boleh melakukan itu lagi, kan gitu. Perbuatan itu nggak boleh dilakukan, nggak boleh nyontek. Oke, gitu ya? Iya. Atau mau nyontek lagi? Udah enggak lagi ya? Iya. Oke, berarti kalian sudah melanggar keyakinan kelas yang kita sepakati bersama. Dan sekarang kalian sudah berjanji untuk tidak mengulangi lagi. Oke, sekarang sarannya Ibu adalah biar kalian tidak nyontek, itu kalian harus mempersiapkan diri baik-baik, belajar sebaik mungkin sehingga pada saat ulangan kalian percaya diri, tidak nyontek, gitu ya. Oke, terima kasih jawabannya atas konfirmasi tentang masalah ini. Dan Ibu berdoa semoga kalian benar-benar melakukan kesepakatan kelas yang sudah menjadi keyakinan kelas ini, kelas kalian bersama teman-temannya itu sudah yakin bahwa kita sudah melakukan kesepakatan dan akan melakukan sesuai dengan kesepakatannya, sesuai dengan hal yang diyakini. Seperti itu nggih? Oke, Ibu doakan semoga Mas Rastra, Mas Ain juga teman-teman yang lain sukses ke depannya, bisa meraih cita-cita apa yang menjadi impiannya, gitu ya. Besok ke kuliah di tempat yang sesuai dengan keinginannya, seperti itu. Oke, terima kasih. Sepertinya hanya itu Ibu tadi memanggil itu tujuannya adalah konfirmasi apa yang sudah Ibu temukan dari hasil PTS itu. Gitu ya Nak ya. Oke, terima kasih. Ya, sekarang kembali ke kelas. Ibu pokoknya mengucapkan terima kasih dan Ibu yakin kalian sudah berjanji untuk tidak mengulangi lagi sehingga tidak akan terjadi kejadian seperti ini. Menyontek itu tadi. Gitu ya. Ya, terima kasih. Kembali ke kelas. Ya. Kasus yang kedua adalah sering tidak masuk sekolah, sering terlambat, dan bermasalah dengan guru. Skenario ini merupakan kasus di sekolah saya, yaitu Alexandrio, siswa kelas 12 IPA 3. Sering tidak masuk sekolah tanpa keterangan, sering terlambat datang, dan sering menyepelekan guru yang mengajar di kelasnya. Saya selaku guru mata pelajaran matematika wajib yang mengampu di kelasnya, sudah pernah memergoki dia datang terlambat. Pada presensi kehadiran mata pelajaran yang saya ampu, Ananda juga sering tidak masuk tanpa keterangan. Dari laporan teman-teman guru di ruang guru saat mengobrol, Ananda ternyata juga sering tidak menghiraukan guru yang mengajarnya. Selain itu, Ananda juga tidak sopan terhadap guru yang mengajarnya. Sehingga dari kejadian tersebut, saya berupaya untuk mengkonfirmasi kejadian tersebut dengan menggunakan segitiga restitusi. Berikut dialog yang saya lakukan kepada Ananda Alexandrio. Assalamualaikum Mas Alek. Selamat siang. Oke, gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Oke, keluarga sehat semua? Alhamdulillah. Oke, gini Mas Alek, Ibu itu dengar. Ya. Jadi Ibu dengar banyak sekali sih. Sebenarnya Mas Alek itu tahu nggak kenapa Ibu manggil ke sini?
Enggak. Oh nggak tahu. Oke, jadi gini masalahnya. Ibu itu mendapatkan laporan dari teman-teman, teman-teman otomatis teman-teman guru ya. Itu kalau Mas Alek itu tidak tertib. Kan apalagi masalah kan kemarin wali kelasnya ibu, jadi ibu yo, aduh gitu. Kemudian ibu amati sih, ibu juga memperhatikan pada saat pelajarannya ibu itu juga memang Mas Alek itu kok sering terlambat karena kebetulan jam ibu itu jam 1-2 ya, sering terlambat. Kemudian kadang kalau ibu ngajar itu Mas Alek ngobrol sendiri. Sebenarnya Mas Alek merasa benar itu dilakukan Mas Alek nggak toh? Ya. Oh iya, berarti nyadar ya. Ya. Oke, sekarang boleh nggak Ibu Nani tanya, Ibu, jadi alasannya apa kok Mas Alek melakukan itu datangnya terlambat, terus pas pelajaran ngobrol sendiri itu apa? Nah, Bu, sebelumnya mungkin itu karena keegoisan kelas kepala, keinginan remaja saya yang masih belum terkendali gitu kan. Kurang lebih mungkin seperti itu. Oke, jadi karena masa-masa remaja ya ingin iki lo aku gitu ya. Minta gitu. Oke, nggak apa-apa, nah itu memang naluri ya, naluri itu seperti itu. Sekarang kalau egois rame itu nalurimu. Sekarang gini, yang terkait keterlambatan dulu. Terkait keterlambatan, karena kan di sekolah kita itu kalau terlambat mesti suruh pulang. Ada bapak ibu guru yang di depan jagain, ngabsen dulu gitu. Kalau datang terlambat itu sebenarnya karena apa namanya? Itu kalau dalam terlambat itu biasanya karena kesiangan. Oh, kesiangan. Iya, jadi bangunnya saya kesiangan. Nah, tidur jam berapa? Kalau tidur saya jam 12 malam. Tapi kalau bangun kesiangan itu tetap sholat subuh kan? Kalau itu enggak sholat subuh saya Bu. Aduh, yo gini, jadi yang terpenting itu sholat dulu. Ya. Sholat itu harus wajib itu karena kewajiban kita. Nih, sekarang gini. Dulu waktu Bu Nani ngajar pertama kali kan kita membuat kesepakatan. Ya. Kesepakatan kelas terus dibaca kan waktu itu dibaca bareng-bareng. Nah, itu berarti Mas Alek waktu itu masuk toh? Masuk. Oke, berarti itu yang disebut keyakinan kelas. Ya. Di situ itu ada kalimat setelah ibu baca itu ada datang tepat waktu, menghargai guru. Sekarang yang datang tepat waktu itu ada keyakinan kelasnya yang dibaca itu gitu. Ada keyakinan kelas, datang ke sekolah tepat waktu. Ada nggak? Ada. Sekarang berarti Mas Alek sudah melanggar belum? Ya, melanggar Bu. Oke, kayak gini. Sekarang ibu ingin tahu kalau itu dianggap Mas Alek sesuatu yang salah, berarti mau diulangi lagi apa enggak? Insya Allah enggak. Insya Allah enggak. Terima kasih ya. Sekarang gini, kalau tidak berarti Mas Alek harus ingat keyakinan kelas tadi ya. Termasuk satu di antara yang paling utama dulu adalah datang tepat waktu, jadi tidak terlambat. Kemudian kalau pas pelajaran tidak ngobrol sendiri dalam artian menghargai guru, karena guru itu adalah orang tuamu di sekolah. Ingat bahwa ridhonya Allah itu juga tergantung pada ridho orang tua, ridhonya ibu. Itu ya. Oke, sekarang Mas Alek berarti berjanjinya apa? Untuk tidak apa? Tidak terlambat dan tetap menghargai guru. Tidak terlambat dan tetap menghargai guru. Oke, baik. Sekarang Mas Alek, Ibu ngucapin terima kasih. Mas Alek sudah berjanji dan Ibu pinginnya Mas Alek memegang janji itu. Keyakinan kelas itu dipegang teguh dan dilakukan. Ibu berpesan untuk ke depan kamu harus jadi lebih baik lagi. Apalagi anak pertama. Harus memberikan contoh ke adik-adiknya, menghormati guru, karena guru itu adalah orang tuamu, memanfaatkan waktu mudamu sebaik-baiknya untuk meraih cita-citamu yang ke depan. Itu cita-citanya pengen jadi apa toh? Pengen jadi musisi Bu. Pengen jadi musisi itu harus tepat waktu. Jadi kalau di jobnya jam sekian ya jam sekian harus sudah siap. Ya. Untuk on gitu ya. Oke, ya sudah. Kalau sudah, terima kasih atas konfirmasinya. Ibu sudah tahu dan Mas Alek sudah berjanji untuk tidak mengulangi lagi. Terima kasih ya. Sekarang kembali ke kelas. Ingat hargai guru. Ya. Oke, terima kasih. Kalau begitu, oke, silakan kembali ke kelas.
Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam. Demikian contoh penerapan segitiga restitusi yang saya lakukan. Terima kasih. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia.